Haleluya. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki aku lakukan bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tidak ada hal yang menggembirakan bagi orang yang sakit selain mengalami kesembuhan. Tidak ada hal yang menggembirakan bagi orang yang terasing, orang yang disingkirkan, orang yang tidak dipedulikan, selain diterima kembali sebagai seorang saudara. Itulah yang dialami oleh seorang Bartimius, pengemis yang buta ini. Selama hidupnya, dia hidup di dalam ketergantungannya kepada belas kasih orang lain karena dia mengalami kebutaan. Dan apalagi pada masa itu, sakit, penderitaan selalu dikaitkan dengan yang namanya dosa, selalu dikaitkan dengan hukuman dari Allah. Sehingga dengan demikian akhirnya pemahaman ini, pengertian ini membuat orang harus menjauhi orang-orang yang dihukum oleh Allah, orang-orang yang dianggap berdosa. Maka kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan hidup dari seorang Bartimius. Dia sudah sakit, masih mengalami diasingkan, dijauhi oleh banyak orang. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia tidak pernah kehilangan harapan. Harapan untuk mengalami kesembuhan, harapan untuk mampu melihat. Maka ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat, tidak ada lagi yang muncul dari hatinya dalam dirinya selain berseru kepadanya, memohon belas kasih kepadanya. Dia tidak peduli lagi dengan teguran banyak orang. Dia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai orang berdosa,
orang yang najis, orang yang dihukum oleh Allah. Yang dia tahu bahwa dia mendengar Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias, yang bermurah hati, yang selalu berbelas kasih, yang selalu peduli kepada orang-orang yang seperti dia ini. Maka itulah dia meninggal, berteriak kepada Tuhan Yesus untuk memohon belas kasihan kepadanya. Dan seruannya ternyata tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus mendengarkan seruan itu. Dan bahkan Tuhan Yesus mengundangnya untuk datang kepadanya. Dan sungguh Bartimius melihat belas kasih yang luar biasa ini. Bahwa Yesus orang Nazaret ini tidak sama dengan orang-orang yang sekitarnya yang selama ini bersama dengan dia. Yang menjauhi dia, yang mengolok dan mengejek hidupnya sebagai orang berdosa, orang yang dihukum oleh Allah. Tetapi Yesus orang Nazaret memanggil dia. Dan panggilan itu dijawabi dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia dikatakan menanggalkan jubahnya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, pada masa itu ada sebuah pemahaman, pengertian bahwa jubah itu adalah tanda identitas seseorang. Seseorang itu bisa dikenali, bahkan akan mendapatkan penghormatan, perlakuan dari orang lain dari jubah yang dikenakan. Dan sekarang Bartimius yang mengenakan jubah sebagai orang yang terhukum, orang yang berdosa, identitas dirinya dia tanggalkan untuk mendekati Tuhan Yesus. Dia tinggalkan itu semua yang selama ini mungkin bagi dirinya juga membuat nyaman, karena dengan itu dia mendapatkan belas kasih dari orang lain yang bermurah hati kepadanya. Tetapi semuanya itu dia tinggalkan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dan apa tanggapan Tuhan Yesus atas apa yang dilakukan oleh Bartimius ini? Apa yang kau kendaki aku lakukan bagimu. Dan Bartimius hanya meminta, aku ingin melihat. Tidak lebih dari itu. Dan Tuhan Yesus memberikan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seruan yang mengharapkan belas kasih Tuhan Yesus dan menanggalkan segala sesuatu yang melekat dalam dirinya, itulah yang dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai iman yang menyelamatkan Bartimius ini. Dan apa yang dia alami, dia sungguh mampu melihat. Bukan hanya melihat dengan mata, tetapi dia juga melihat dengan hatinya siapa yang berbelas kasih kepadanya ini. Memang dalam teks aslinya, anablepsin itu artinya menengadah ke atas. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi bagaimana dia juga menengadah ke atas. Ada apa di atas sana? Maka mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, dia mengenadah ke langit dan berdoa. Ini berarti bahwa bagaimana Bartimius bukan hanya disembuhkan matanya, tetapi hatinya, imannya, sehingga dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah yang bermurah hati, Allah yang berbelas kasih itu. Karena dia mampu kemurahan dan belas kasih Allah, maka apa yang dia lakukan? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya bukan berarti mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Bukan itu. Tetapi mengikuti jalan Tuhan Yesus, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu, yakni jalan dari Allah Bapa itu sendiri yang adalah jalan menuju keselamatan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, mungkin kita pun juga mengatakan mengikuti Tuhan Yesus, tetapi belum tentu kita mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Karena apa?
Karena kita tidak berani menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan di dalam hidup kita. Kita tidak berani menanggalkan apa yang menjadi nyaman dalam hidup kita. Entah itu waktu, entah itu status, entah itu jabatan ataupun apapun yang melekat di dalam diri kita yang selama ini membuat kita nyaman, membuat kita senang dan ingin kita pegang terus menerus, tidak mau kita lepaskan. Kalau kita mengatakan diri mengikuti Tuhan Yesus tetapi masih dengan sikap yang demikian, tidak mau menanggalkan jubah kita, kita belum menjadi orang yang beriman seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta ini. Orang buta ini memberikan teladan bagi kita, berani meninggalkan semuanya untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Bartimius ini sebenarnya adalah pengalaman hidup kita sendiri. Sebelum Tuhan Yesus hadir lewat di dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu siapa diri kita ini. Kita tidak pernah tahu jalan menuju keselamatan. Kita tidak pernah mengenal siapa Allah yang bermurah hati, Allah yang berbelas kasih itu. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus, sebelum kita berteriak seperti orang buta ini, Dia sudah memanggil kita lebih dulu. Dan Dia membuka mata kita, hati kita, pikiran kita. Memberi hati yang baru, pikiran yang baru. Berkat rahmat baptisan yang kita terima, kita diberi karunia Roh Kudus. Sehingga kita seharusnya sungguh mengalami kemelekan batin dalam diri kita. Ya, tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kalau kita membaca kitab suci, kebutaan seringkali dikaitkan dengan tindak kejahatan, terutama kebutaan hati. Karena orang yang hatinya mengeras, hatinya yang tertutup, hatinya yang buta, seringkali justru tidak melihat akan hidup sesamanya. Justru sebaliknya, menjadi batu sandungan bagi saudaranya, justru menjatuhkan saudaranya ke dalam dosa, membuat orang tidak lagi mampu berpikir dengan jernih, tidak lagi membuat orang mampu berbuat dan bertindak yang benar. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Yesus sudah membuka hati kita, mata hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita, menyerahkan dirinya untuk kita supaya kita mengalami keterbukaan hati dan pikiran. Ya, akhirnya kita sungguh melihat apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Tetapi Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, selama kita tidak berani menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan diri kita, identitas kita, yang melekat dalam diri kita, yang menjadikan kita selalu nyaman dengan itu. Dan seringkali yang membuat kita nyaman, membuat kita bangga, itu selalu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan itulah kelemahan kita. Bahkan kita seringkali ingin mempertahankan kelemahan kita, kekurangan kita, menjadi alasan bagi kita untuk menghindari segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kekuatan terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita berani menerima dan berdamai dengan segala kelemahan yang ada, kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itulah kekuatan terbesar dalam hidup kita.
Itu tandanya bahwa kita sungguh berani menanggalkan semuanya, hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, jalan keselamatan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan keselamatan hanya akan didapatkan oleh mereka yang sungguh-sungguh setia mengikuti jalannya, menerima dengan keberanian, melepaskan diri dari segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah dan sesama. Tuhan Yesus, tanda belas kasih dan kemurahan Allah. Dan Dia sungguh telah bermurah hati dan belas kasih kepada kita sekalian. Maka saatnya lah bagi kita menunjukkan iman, harapan, dan cinta kita kepadanya, sehingga akhirnya sungguh kita memperoleh keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih,